Shalom sidang jemaat GSJA Jem Yun Long. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu. Dan puji Tuhan, ini minggu pertama ya kembali ke gereja. Ya, sungguh baik Tuhan kita. Dan hendaklah ini mengingatkan saya dan saudara bahwa tidak masalah kita mau ibadah di gereja ataupun saat lockdown dan harus ibadah di tempat lain. Mungkin kita tetap harus pelihara hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus berpandang teguh kepada Tuhan kita, dan pastilah Tuhan akan senantiasa menyertai saya dan saudara. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali ya, karena sudah lama nggak bertemu bersama-sama di dalam suasana gereja, dan akhirnya waktu yang dinanti-nantikan tiba. Jadi enjoy teman-teman semua di GSJ Jem Yun Long. Dan hari ini berbicara tentang waktu yang tiba, saya juga ingin membahas tentang waktu, khususnya bahan yang sudah saudara-saudara sekalian pakai di dalam home group yang baru lewat ya beberapa hari ini. Yaitu dari Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat 15 sampai 18. Saudara yang bisa membaca firman ini bersama-sama, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita baca bersamaan. Yang tidak bisa, tidak masalah. Dengarkan dengan seksama dan mari kita siapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita baca bersama Mazmur 103 pasal 15 sampai 18, 23. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di GSJA Jem Yun Long, khususnya secara tatap muka Tuhan. Untuk itu kami mau memuji kebesaran-Mu, dan Tuhan biar Engkau yang terus pelihara situasi dan kondisi keadaan yang ada di Hong Kong Tuhan. Biarlah akan semakin membaik. Ada begitu banyak hal-hal yang sudah kami lewati dalam beberapa waktu belakangan ini Tuhan. Tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin, Kau akan pulihkan segala sesuatunya Tuhan. Untuk itu kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, berbicara tentang waktu, saya ingin bagikan 2 poin saja hari ini. Katakan kanan kiri 2 poin. Yang pertama adalah waktu kita terbatas. Katakan terbatas ya. Waktu yang saya dan saudara miliki di dunia ini sangat terbatas. Firman Tuhan mengingatkan dari Mazmur 103, hari-hari kita manusia itu seperti rumput, seperti bunga di padang. Jadi kalau angin melintasi saja langsung ke bawah terbang, saudara-saudara. Apalagi kalau ada orang yang lewat dan nginjak gitu ya, langsung hancur. Itulah hari-hari saya dan saudara. Jadi apa yang harus kita ingat mengenai hari-hari kita yang singkat dan terbatas ini, saudara-saudara? Ya mungkin kalau kita pikir, oh tapi kan ada orang yang hidupnya sampai 90 atau 100 tahun. Ya, kedengarannya panjang. Tapi saudara, tidak sebanding dengan kekekalan ya yang kita akan hadapi nanti, saudara-saudara. Dan ini ada di poin yang kedua ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kekekalan yang akan kita hadapi nanti, maka saudara akan lihat bahwa waktu kita, mau kita hidup 150 tahun atau kita mau hidup bahkan mungkin sampai 900-an tahun seperti zaman perjanjian lama, itu singkat sebenarnya, saudara-saudara ya. Dan untuk itu kita harus menanggapinya dengan baik ya. Jadi mengetahui bahwa hidup saya dan saudara di dunia ini sangat singkat, mari kita pakai waktu kita sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Jangan nunggu kita mati, saudara-saudara. Jangan nunggu kita, oh tunggu saya belum siap untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya belum siap untuk melakukan hal-hal yang baik. Saya belum siap untuk berderma lebih lagi ya. Saudara, mari jangan nunggu-nunggu, tapi kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan selagi kita masih ada kekuatan. Kalau kita sudah tidak punya kekuatan, ya jangankan sudah mati. Lah kalau sudah tidak bisa jalan aja udah susah, sudah tua mungkin, atau sudah sakit ini sakit itu, saudara ya. Jangan nunggu ya. Mari kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya,
untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan tentunya juga seperti firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan, tapi juga kasihlah sesamamu. Jadi mari kita juga lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, ya, orang-orang di sekeliling kita. Mari kita lakukan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu sebagaimana atau seakan-akan engkau melakukannya bagi Tuhan. Jadi saat kita menolong orang-orang di sekeliling kita, melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita melakukannya untuk Tuhan karena kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari saudara kita lihat ya kepada kehidupan saya dan saudara yang begitu singkat nantinya, saudara-saudara ya. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali ya dipanggil kepada Sang Pencipta ya. Jadi yang kita tahu adalah selagi kita masih belum kembali, belum dipanggil, kita masih bisa lakukan bagian kita ya. Bagian Tuhan nanti ya, bagian Tuhan ada sendiri. Tapi saat ini bagian kita adalah lakukan apa yang kita bisa lakukan di dalam waktu kita yang singkat ini, saudara ya. Jangan sia-siakan waktu kita di dunia ini. Selagi masih bisa bekerja di luar negeri untuk membiayai kehidupan keluarga, bekerjalah, karena ada waktu nanti seperti beberapa di antara kita sudah harus kembali. Kenapa? Karena anak kita sudah kangen, suami kita sudah kangen, dan lain sebagainya. Dan itu juga merupakan sesuatu yang penting. Nggak bisa kita cuma katakan, oh saya harus terus membiayai kehidupan. Ya, sementara mungkin suami dan anak kita sudah kangen dengan kita. Ya, itu adalah sesuatu yang harus kita kembali pertanyakan dan menggunakan hikmat yang Tuhan berikan. Ya, mana yang lebih prioritas? Ya, jadi selagi saudara masih belum ada masalah harus kembali ke Indonesia, ya, biar ini corona lah atau apakah, ya, mari kita lakukan yang terbaik di masa apapun itu, baik masa yang sulit atau masa yang tidak sulit, kita lakukan apa yang masih kita bisa lakukan ya. Kalau sudah kita tidak bisa lakukan, baru itu yang tadi saya katakan menjadi bagian Tuhan ya. Misalnya, oh tapi cicilan rumah belum selesai, tapi suami dan anak sudah suruh saya pulang ke kampung ya. Kalau memang itu sudah menjadi yang terbaik yang harus kita lakukan ya, mari kita pulang dan Tuhan yang akan menjadi Jehovah Jireh dan menyediakan segala sesuatunya. Ya, Tuhan saya dan saudara Tuhan yang tidak terbatas, saudara-saudara. Waktu kita mungkin terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia punya sumber kuasa, kemuliaan, sumber apapun itu, bahkan penghasilan kita ya. Kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan, maka sumber keuangan kita tuh bukan dari pekerjaan, melainkan dari Tuhan kita yang adalah Jehovah Jireh itu tadi ya. Dia tidak terbatas, saudara-saudara. Dan ini membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu waktu Tuhan tiada batasnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Waktu saya dan saudara terbatas, tetapi waktu Tuhan tidak ada batasnya ya. Waktu Tuhan tidak berkesudahan. Seperti firman tadi Mazmur 103 katakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ya. Ini berbicara bukan saja tentang kasih Tuhan ya, tidak terbatas, tetapi waktu Tuhan juga tidak terbatas. Benar, saudara-saudara. Kita mau ngalor ngidul berapa lama pun juga, saat kita kembali kepada Tuhan dan bertobat dan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan pasti akan ampuni. Tetapi mari saya ingatkan juga saudara-saudara bahwa sekalipun ya kasih Tuhan tidak ada batasnya dan waktu Tuhan juga tidak ada batasnya, saudara-saudara ya. Tuhan kita waktunya tidak ada batas ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nggak ada yang namanya ending untuk Tuhan saya dan saudara. Untuk kita ada endingnya, tapi kalau untuk Tuhan tidak ada endingnya. Dia bahkan yang awal dan yang akhir. Jadi bingung kan? Ketika sampai ke akhir, ya dia juga awalnya, berarti terus berkelanjutan. Tuhan saya dan saudara, itulah sebabnya tadi saya katakan waktu kita yang singkat ini tidak sebanding dengan kekekalan saudara-saudara yang nanti kita akan hadapi, yaitu pada saat kita kembali bersama dengan Tuhan saya dan saudara yang percaya katakan amin ya. Namun untuk itu mari kita ingat ya saudara-saudara, karena waktu kita terbatas, pada saat kita menghadapi ketidakterbatasan Tuhan dan waktunya yang tidak terbatas di dalam kekekalan tersebut, saudara, mari kita berhati-hati. Kenapa? Karena pada saat kita masuk ke kekekalan, ya, apa yang kita lakukan di dunia kita yang terbatas ini, di dalam waktu kita yang terbatas ini, akan menjadi dasar daripada sampai kemana kita nanti. Apakah kita akan sampai kepada kekekalan di dalam Tuhan, di surga, atau kita akan sampai kepada kekekalan ya di dalam penghakiman yang tidak akan ada akhir, saudara-saudara ya. Nah, saudara, untuk itu kita tahu firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ya yang takut akan Dia ya, maka kasih setia Tuhan selama-lamanya tidak akan habis ya.
bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Jadi saudara ini mengingatkan kepada saya dan saudara, kalau tadi poin yang pertama, waktu kita terbatas, kita harus lakukan apa yang kita masih bisa lakukan dan masih mau kita lakukan sekarang. Jangan nunggu nanti, udah terlambat ya. Tetapi saudara, pada saat kita di poin yang kedua ini, mempelajari bahwa ternyata waktu Tuhan itu tidak terbatas nantinya, akan kekekalan demi kekekalan yang kita hadapi, saudara, maka kita diingatkan dalam poin kedua ini, kita harus lakukan segala cara untuk memastikan kita akan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita. Jangan sampai saya dan saudara ya terpleset dan masuk ke dalam kekekalan di dalam neraka. Tetapi mari kita berpegang teguh, di sini dikatakan kepada perjanjian Tuhan. Kita terus bersandar kepada Tuhan, terus percaya. Jangan pernah buang iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saat kita lakukan itu, maka kita membuang kekekalan bersama Dia di surga. Ya, harus lakukan segala cara untuk pastikan kita ya bukan saja bisa melakukan ya hal-hal yang masih kita bisa lakukan di dunia ini dalam waktu yang singkat dan terbatas. Tapi di poin kedua ini, mari kita pastikan kita lakukan segala sesuatu untuk memastikan kita akan masuk di dalam waktu Tuhan yang tidak akan pernah habis tersebut ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam waktu setan yang juga tidak akan habis nanti saudara-saudara di dalam neraka ya. Jadi mari saudara, kita pastikan berpegang teguh kepada perjanjiannya. Tetapi kita juga diingatkan di akhir daripada perikop hari ini, yaitu bukan cuma pegangan pada janjinya. Dikatakan di sini, dan ingat untuk melakukan titahnya. Jadi jangan cuma sekedar memegang janji Tuhan, memegang perintah Tuhan, hukum Tuhan, ayat firman Tuhan, hafal dan segalanya, tetapi tidak melakukannya. Sebab firman Tuhan mengatakan, ya kita kalau tidak melakukan firman-Nya ya, hanya dengan iman saja, tanpa perbuatan, sama juga kita akan mati, saudara-saudara. Minggu lalu kita belajar ya bahwa Paskah yang baru kita lewati minggu lalu itu harus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Yesus mati supaya saya dan saudara tidak perlu mati selamanya, tetapi mati hanya secara fisik, lalu kita akan bangkit kembali seperti Tuhan kita Yesus Kristus dibangkitkan, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan tersebut. Dan ini hanya bisa terjadi saat kita bukan cuman berpegangan kepada iman, tetapi juga melakukan iman tersebut. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saya harap ini menjadi berkat bagi saudara, khususnya hari ini hari pertama kembali bertemu muka ya, bertatap muka di gereja AG Holy Light di sana. Shalom. Selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.